Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, Stambuk A4212032. Sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan industri olahraga di Indonesia. Definisi industri olahraga. Industri olahraga dapat didefinisikan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan dengan cara memproses atau mengolah barang dan jasa secara terus-menerus dalam ruang lingkup kegiatan keolahragaan, seperti pengolahan sarana dan prasarana olahraga yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik itu bagi industri itu sendiri, masyarakat, serta stakeholder. Bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sugiono 41/2008. Berdasarkan definisi di industri olahraga di atas, dapat diterangkan bahwa industri olahraga merupakan kegiatan bisnis yang memproduksi atau memperjualbelikan jasa kepada halayak umum, sehingga ruang lingkup industri olahraga meliputi produk dan jasa. Produk dapat berupa alat-alat olahraga, perlengkapan olahraga, dan lain-lain, sementara di bidang jasa meliputi gedung olahraga dan sejenisnya. Di dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 79 Ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa industri olahraga meliputi: yang pertama, ada sarana dan prasarana yang diproduksi, diperjualbelikan atau disewakan. Yang kedua, ada jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional. Telah dijelaskan bahwa industri olahraga merupakan kegiatan bisnis, sehingga ruang lingkup dari kegiatan bisnis itu adalah sebagai berikut. A. Accounting, yang meliputi budget control system, practice and procedure. B. Finance, yang meliputi operational of financial institution, optimum financial relation, mergers and acquisition, leverage, buy-ins and intercorporate financing. C. Management, yang meliputi employee attitudes and behaviors, human resource management, production operational management, strategy formulation and information system. D. Marketing, yang meliputi product image, advertising, sales promotion, distributor packaging, pricing, after sale service, customer preference, and new product development. Faktor yang mempengaruhi industri olahraga dengan menampilkan atlet-atlet Indonesia berjuang di arena pertandingan internasional maupun nasional. Banyak sekali keuntungan yang dapat diperoleh bagi media itu sendiri, masyarakat Indonesia, maupun bagi kemajuan olahraga dan prestasi olahraga Indonesia. Hal lain yang menyebabkan negara ini tertinggal dalam bidang industri olahraga adalah masalah sumber daya manusia yang kompeten di bidang industri olahraga. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya orang-orang yang bergerak di bidang industri olahraga latah dengan negara lain. Faktor-faktor yang telah dijabarkan di atas terlihat semakin mengkerucut ketika kita menyadari bahwa Indonesia tidak ada pendidikan perguruan tinggi yang khusus mempelajari industri olahraga. Mungkin banyak sebagian besar yang melihat bahwa hal ini merupakan hal yang sepele, namun dengan adanya pendidikan tinggi yang menyelenggarakan jurusan atau studi industri olahraga sangat membantu dalam hal perkembangan industri olahraga yang ada di Indonesia. Perkembangan industri olahraga di Indonesia. Tidak adanya pendidikan yang memfokuskan diri pada industri olahraga di Indonesia mengakibatkan industri olahraga kita tertinggal dari berbagai sisi. Dari segi marketing, industri olahraga Indonesia tertinggal jauh dalam hal strategi pemasaran. Pemasaran selalu berubah seiring dengan perubahan perilaku konsumen, dan itu tidak terlihat dalam industri olahraga di Indonesia. Industri olahraga Indonesia cenderung meniru atau menggunakan teori-teori marketing yang berasal dari luar negeri tanpa melihat apakah strategi itu cocok dengan konsumen di Indonesia. Masalah mengelola manajemen klub atau PB yang berada di bawah KONI mengenai industri olahraga pun bisa dihitung dengan jari. BUMN dapat memberikan sebuah pelatihan kepada induk-induk olahraga ini di bidang marketing maupun pengelolaan keuangan dan tentu manajemen SDM dalam sebuah induk organisasi, sehingga ketika suatu saat BUMN ini sudah tidak menjadi ayah angkat induk organisasi ini mampu mandiri. Walaupun industri olahraga di Indonesia masih hanya sekedar bagaimana menciptakan sebuah alat-alat olahraga, namun pada tahun ini banyak sekali event-event olahraga di Indonesia yang sudah mengarah pada industri olahraga.
Contoh lain adalah keberhasilan event-event olahraga seperti Proliga Bola Voli yang sudah memadukan antara olahraga dan seni, membuat liga profesional ini menarik. Dan yang sangat mengesankan adalah bagaimana repositioning IBL menjadi NBL yang mendapat antusias dari penggila basket di tanah air. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.